Di kemudian harinya Atlas dan pasukan Kolonel Bank berangkat menuju galaksi Andromeda dengan menggunakan pesawat canggih AI. Untuk menuju ke sana, mereka terlebih dahulu harus melewati perisai pelindung bumi. Saat di dalam pesawat, Atlas sedang mengenang masa lalunya bersama Supri dan ibunya. Tak lama kemudian Atlas dipanggil untuk membahas sesuatu. Di sini Atlas menjelaskan bahwa planet tujuan mereka sangat berbeda dengan bumi. Di planet ini atmosfernya mengandung udara yang sangat beracun. Oleh karena itulah mereka harus menggunakan respirator untuk membantu mereka bernafas. Tak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di planet GR39. Kolonel Bank lalu memerintahkan semua pasukannya untuk masuk ke robot ARC mereka masing-masing. Dia juga menyuruh Atlas bergegas masuk ke robot ARC-nya. Namun di sini Atlas menolak karena sesuatu hal. Sebelum mereka melakukan pendaratan di planet GR39, tiba-tiba pesawat mereka terkena serangan roket. Yang ternyata serangan itu berasal dari Supri yang mengetahui kedatangan mereka. Karena situasi yang kacau ini, Kolonel Bank lalu memaksa dan memasukkan Atlas ke dalam robot ARC. Sebelum Atlas terlempar jatuh keluar, Kolonel Bank memberitahu Atlas kalau nantinya mereka akan bertemu di titik pendaratan. Di saat mereka berada di udara atmosfer, mereka diserang dengan drone penyerang yang dikirim Supri. Pasukan Kolonel Bank pun mencoba menghadapi drone itu di udara. Singkat cerita, Atlas pun berhasil mendarat dengan keadaan pingsan, karena dia belum tahu cara mengendalikan robot ARC itu. Setelah sadar, Atlas pun mencoba menyambungkan koneksinya dengan robot ARC yang ternyata bernama Smith. Dengan terpaksa Atlas pun mengendalikan robot Smith itu. Lalu ia bergegas menuju ke tempat kelompok mereka yang lokasinya telah ditemukan oleh robot Smith dengan berjalan kaki. Karena jika mereka terbang, Atlas beranggapan bahwa mereka bisa ditemukan oleh pasukan Supri. Ketika mereka sampai di lokasi, Atlas dibuat syok dan kaget. Karena di sini dia melihat banyak robot mereka yang hancur dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Di sini juga dia menemukan robot ARC milik Kolonel Bank. Namun di sini dia tidak menemukan tubuh Kolonel Bank. Atlas pun beranggapan masih ada kemungkinan Kolonel Bank masih selamat. Dan di saat itulah tiba-tiba Smith mendeteksi adanya pergerakan di sekitar mereka. Saat mereka menyelidiki, ternyata itu pasukan robot Supri yang dipimpin oleh kloningan Chascho. Atlas pun beranggapan bahwa Kolonel Bank dan pasukannya telah dibunuh semua oleh pasukan Chascho. Atlas pun mencoba kabur dari sana. Namun pergerakan mereka terdeteksi oleh Chascho. Chascho pun mulai mengejar dan menyerang Atlas. Di sini Smith mencoba masuk ke dalam badai atmosfer untuk mengalihkan pandangan pasukan Chascho. Namun badai itu membuat Smith terlempar dan mendarat darurat. Pasukan Chascho pun memberondong Smith dengan senjatanya. Karena terdesak, Atlas pun meledakkan bom ion yang membuat seluruh musuh yang berada di sekitarnya hancur berkeping-keping. Akan tetapi dengan ledakan sekeras itu tidak terjadi apa-apa dengan tubuh Chascho. Di sini Chascho ingin menyerang Atlas kembali. Namun di saat Chascho berjalan mendekati Atlas, tanah di sekitar mereka berangsur-angsur amblas karena efek dari ledakan tadi. Karena tidak sempat menghindar, akhirnya Chascho dan Atlas masuk ke dalam lubang tersebut. Karena kejadian itu kaki Atlas mengalami patah tulang. Melihat itu Smith pun mencoba menyembuhkan kaki Atlas dengan teknologi yang dimilikinya, agar dia tetap bisa bertahan. Smith menyuruh Atlas memasang pemancar di telinganya agar dia bisa terhubung dengan Smith 100%. Di lain sisi Chascho muncul dari permukaan tanah dan langsung menghubungi Supri di markasnya. Dia memberitahu Supri bahwa dia kehilangan jejak dari Atlas. Ternyata di sini Kolonel Bank telah tertangkap oleh Supri. Di sini Supri menusuk mata Kolonel Bank dengan suatu alat untuk mengekstrak chip yang ada di matanya. Shing lalu berpindah lagi ke Atlas yang sedang berbincang dengan Smith. Di sini Smith kesulitan menembus pemikiran Atlas karena Atlas terlalu pintar. Ketika Smith menyebutkan nama Supri, Atlas pun bercerita bahwa dulunya Supri diciptakan oleh ibunya untuk melindungi manusia. Akan tetapi ada sesuatu yang salah dengan Supri sehingga Supri menjadi seperti sekarang ini. Setelah perbincangan yang membuat pemikiran mereka bersatu mencapai 30% saja. Mereka pun kemudian keluar dari sana melewati sebuah gua, yang tanpa mereka sadari di sana ada drone Chascho yang telah menemukan keberadaan mereka.
Di saat Smith dan Atlas sedang melihat bunga yang tumbuh di planet itu, Smith mendeteksi ada pergerakan yang ternyata itu adalah Chascho yang telah menemukan keberadaan mereka. Karena hal itu Atlas menyuruh Smith memasang ranjau bom di bawah lereng gunung. Ketika Chascho melewati ranjau itu, Smith langsung meledakkan ranjau itu yang membuat Chascho hancur. Setelah ledakan itu, Smith dan Atlas mendekati tempat itu dan menemukan kepala Chascho. Di sini Atlas menghancurkan kepala Chascho kedua kalinya. Setelah itu Atlas melihat isi kepala Chascho untuk melacak lokasi dari markas Supri. Setelah menemukan lokasi dari Supri, Atlas ingin langsung ke sana. Akan tetapi Smith mencegahnya karena dia sebentar lagi akan kehabisan daya. Smith di sini memberikan saran untuk pergi ke kapsul penyelamat terlebih dahulu. Tapi Atlas menegaskan kalau mereka tidak menghancurkan Supri, maka kematian teman-teman mereka akan sia-sia saja. Karena mendengar itu Smith pun mengikuti perkataan Atlas dan mereka pun bergegas menuju markas Supri. Di tengah perjalanan mereka berdebat tentang teknologi AI. Smith mengaku bahwa dia memiliki jiwa yang sama seperti manusia. Sedangkan Atlas tidak percaya dengan teknologi yang dibuat AI. Singkat cerita mereka telah sampai di lokasi yang diprediksi adalah markas dari Supri. Di sini Atlas melihat pesawat AI yang telah diambil alih oleh Supri, di mana pesawat itu menyimpan bom karbon yang daya ledaknya bisa menghancurkan setengah planet. Hal inilah yang membuat Atlas takut kalau nantinya Supri akan menggunakan bom ini untuk menghancurkan bumi. Di sini Smith menyalakan sewar agar keberadaan mereka diketahui oleh pihak KB yang berada di bumi. Akan tetapi setelah menyalakan sewar, Smith diretas oleh Supri. Karena hal ini Smith dan Atlas mencoba melarikan diri dari sana, namun Supri berhasil menonaktifkan daya dorong Smith. Akhirnya Smith terjatuh dan tertangkap oleh kloningan Chascho yang ketiga. Shing lalu berpindah ke Jenderal Booth yang berada di kantor KB di bumi. Ia diberitahu oleh bawahannya bahwa dia menerima sinyal suara mara bahaya yang tadi dinyalakan oleh Smith. Di sini Jenderal Booth menyadari bahwa pasukan yang ia kirim diserang dan dia memutuskan untuk melakukan penyelamatan. Kita diperlihatkan di sini Atlas telah dibawa ke markas Supri. Atlas pun ditemui oleh Supri. Atlas dan Supri berbincang-bincang tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh Supri. Supri mengatakan kepada Atlas dia ingin menghancurkan separuh dari bumi dan akan menjadi pemimpin setengah dari umat bumi yang tersisa nantinya. Supri lalu mengaku bahwa dia sengaja menunggu Atlas karena untuk melakukan itu semua dia butuh aset sistem pertahanan bumi yang berada di kepala Atlas. Karena itulah dia sengaja menyuruh Chascho ke bumi untuk memancing Atlas agar pergi ke planetnya. Selanjutnya Atlas dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan diikat di samping Kolonel Bank yang sebelumnya dia sudah mengambil kode akses kapal AI. Supri pun langsung mengambil kode chip dari kepala Atlas. Setelah mendapatkan kodenya, Supri memberitahu Atlas bahwa dia cuma memiliki waktu 5 menit sebelum oksigennya habis. Ternyata di sini Kolonel Bank belum mati. Dan Kolonel Bank mengatakan bahwa Smith masih bisa dihidupkan kembali karena reaktornya tidak hancur. Kolonel Bank lalu memberikan pemancarnya kepada Atlas agar Atlas bisa menghubungi Smith. Namun Atlas mengatakan bahwa dia dan Smith belum sepenuhnya terhubung karena dia tidak mau mengatakan semua masa lalunya kepada Smith. Akhirnya Smith pun hidup kembali atas arahan dari Kolonel Bank. Dan Smith pun memberikan pertanyaan terakhir kepada Atlas. Atlas pun mengakui kesalahannya karena dulu dialah yang telah membantu Supri untuk meretas sistemnya sendiri. Semua itu dilakukan Atlas karena dia sempat iri dengan perlakuan ibunya yang lebih peduli dengan Supri. Di sana Atlas dengan sengaja menyingkronkan dirinya sendiri ke Supri sehingga Supri bisa melihat masa depan yang akan hancur akibat ulah manusia. Karena itulah Supri bisa terlepas dari program dan mulai membangkitkan para robot AI yang berada di sekitarnya termasuk Chascho. Kemudian Supri mengendalikan ibunya Atlas untuk bunuh diri. Karena hal itulah Atlas melarikan diri dan berhasil selamat. Semenjak itulah Atlas tidak percaya lagi dengan teknologi AI. Setelah itu Atlas dan Smith berhasil sinkron 100% dan Atlas bisa mengendalikan Smith sepenuhnya hanya dengan pikirannya. Atlas lalu mengendalikan Smith agar menemukan dan melepaskannya. Tidak lama kemudian Smith pun datang dan melepaskan Atlas serta Kolonel Bank.
Lalu Smith menginfokan kalau Supri sedang menyiapkan pesawat AI dan bom karbon untuk membakar atmosfer bumi dalam waktu 4 menit lagi. Karena itulah Atlas harus menggagalkan rencana Supri dengan menggunakan Smith yang bersenjatakan seadanya. Di waktu yang bersama pasukan Chasco berjalan menuju ke sana untuk membunuh Atlas. Namun sebelum masuk ke ruangan mereka langsung bertemu dengan Smith dan Atlas yang melakukan serangan secara tiba-tiba kepada mereka. Di saat Smith dan Atlas telah terkepung oleh pasukan Chasco yang sangat banyak. Smith melihat Kolonel Ben mengambil senjata dan mengarahkannya ke bahan bakar yang ada di sana. Kolonel Ben meledakkan bahan bakar itu hingga pasukan Chasco terkena ledakan tersebut. Untungnya Smith dan Atlas dapat menghindari ledakan itu dan berlari keluar. Setiba mereka sampai di luar mereka berhadapan dengan pasukan Supri yang lainnya. Namun mereka bisa mengalahkan seluruh pasukan yang menyerangnya karena kepintaran Atlas. Setelah itu Supri muncul dan langsung menembaki Smith dengan senjata peledak. Di saat itu juga ternyata pesawat AI telah waktunya lepas landas. Atlas pun mengendalikan Smith dengan pikirannya untuk fokus menembaki pesawat AI itu. Dengan kerjasama mereka yang baik, mereka pun bisa meledakkan pesawat AI tanpa membuat bom karbon yang di dalam pesawat itu meledak. Akan tetapi karena ledakan besar itu membuat hujan puing-puing pesawat. Smith pun bergegas mencari tempat perlindungan agar mereka tidak terkena puing-puing itu. Setelah hujan puing-puing selesai mereka bertemu dengan Supri lagi yang ingin membunuh Atlas. Supri lalu mengeluarkan pedang plasmanya dan langsung menyerang Smith. Dalam pertarungan itu Supri membuat pedangnya menjadi sebuah cambuk yang membuat Atlas dan Smith kewalahan. Atlas pun mencoba membaca pergerakan Supri yang ternyata berhasil dan dapat memutuskan tangan Supri. Karena Supri memiliki ajian rawa rontek, dia bisa menyambungkan kembali tangannya dan mulai menyerang balik sampai membuat Atlas pingsan. Smith yang masih bisa bergerak mencoba melindungi Atlas dan mengeluarkan dia dari tubuhnya karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Setelah Supri berhasil mematikan reaktor Smith, Supri melihat Atlas telah hilang yang ternyata Atlas telah berada di belakangnya dan langsung menusuk kepala Supri sampai matanya pun keluar. Lalu Atlas mengambil pion caturnya untuk melumpuhkan dan mengambil CPU-nya Supri. Setelah itu Atlas menghampiri Smith dan dia merasa bersalah karena telah membuat Smith terluka parah. Smith lalu memberikan permen kopi kepada Atlas dan Smith pun akhirnya mati. Karena apa yang telah dilakukan Smith ini bisa membuat Atlas sadar bahwa robot AI itu sama seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Di akhir film Jenderal Booth mendatangi Atlas dan memberikan bunga yang Atlas pernah temui di planet GR39. Di sini Atlas juga sudah resmi bergabung dengan pasukan Ranger dan diberi sebuah robot AI yang ternyata bernama Smith.